Apa ada yang melihat barang saya terjatuh di sekitar sini tadi? Berupa sebuah jaket berwarna coklat. Ya, agak sedikit lusuh memang, tapi masih layak untuk dikenakan. Udah, Uni, apakah ada yang melihatnya? Tidak ada ya? Sudahlah. Ah, akhirnya. Saya kira saya akan kehilangan kamu untuk selamanya. Sudah hampir memudar memang. Namun Kirai masih mengingat dengan jelas hangatnya dekapan Abah kala itu. Ini adalah barang yang sangat teramat berharga bagi saya. Satu-satunya barang milik Abah yang selamat dari tragedi Galodo yang menimpa kampung kami waktu lalu. Saat itu memang sedang musim hujan. Hampir setiap minggu hujan turun membasahi tanah tempat kami bernaung. Namun hari itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Rintik air yang turun tak sama seperti biasanya. Saya mulai gelisah melihat cuaca sangat tidak bersahabat itu. Kepala saya yang liar dengan tidak sadar mengkonstruksikan beberapa kejadian buruk yang akan terjadi akibat hujan itu. Hari itu, malam seperti tak berujung. Langit tampak murung, setiap sisinya dipenuhi awan gelap yang diiringi dengan kilat dan badai, seolah hendak memporak-porandakan rumah kami. Semuanya buyar. Saat Abah mengejutkan saya untuk segera berwudu karena sudah masuk waktu sholat maghrib. Sejenak saya bisa sedikit tenang karena mengadukan semua kegelisahan saya pada Yang Maha Kuasa. Namun, Pak Buyung! Pak Buyung! Ayalah nanya, Pak! Ayalah nanya! Mengungsilah sampai ke balai adat, Pak! Capek, Pak! Ya, air sudah mulai meluap naik. Bahkan untuk membedakan mana jalanan dan sungai sudah tak lagi bisa. Tanpa pikir panjang, Mandi membawa saya langsung keluar dari rumah. Diiringi Abah dengan membawa plas hitam besar, berisikan pakaian dan selimut untuk menghangatkan badan kami nantinya. Ketakutan saya yang dari tadi menggelayut, kini telah menjadi nyata adanya. Sesampainya saya di balai desa, saya hanya berdiri terpaku, menatap tempat itu telah dipenuhi oleh banyak orang. Beberapa anak-anak seusia saya berlari menghampiri dan langsung memeluk saya. Mereka adalah sahabat kecil saya. Mereka mengira saya sudah terseret arus Galodo menimpa kampung kami. Seketika tangis saya pecah. Di saat seperti ini, mereka ternyata masih memikirkan keselamatan saya. Beberapa warga desa juga tampak bernafas lega ketika melihat kedatangan saya dengan Abah dan Mande. Kami pun menghangatkan badan dengan mengganti pakaian serta mengenakan selimut yang telah dibawakan oleh Abah dengan plastik hitam tadi. Salah seorang warga desa membawakan kami teh hangat dengan beberapa kue bika untuk mengisi perut kami yang kosong. Tiba-tiba, dari sudut balai desa terdengar suara ibu-ibu meneriakkan kata Lia. Lia! Lia! Di mana kau, Pia? Di mana kau, Pia? Lia! Di mana kau, Pia? Sontak membuat saya dengan Abah dan Mandeh menjadi terkejut. Ibu itu terus menyebut kata Lia, sembari memohon kepada setiap orang yang ada di sana untuk menolong mencari anaknya yang bernama Lia tersebut. Pak! Pak! Tolong cari anak awak, ya, Pak! Tolong cari ente, Pak! Pak! Tolong cari ente, Pak! Ibu itu juga memohon kepada Abah agar menolong mencari anaknya yang bernama Lia tersebut. Tanpa banyak bicara, Abah langsung berdiri dan menitipkan saya pada Mande. Abah hanya berkata, Kirai, tunggu Abah di sini dengan Mande ya. Saya yang masih ketakutan langsung berdiri dan menggenggam erat tangan Abah mengisyaratkan bahwa saya tidak ingin Abah pergi dari kami. Namun genggamannya lepas karena Abah meyakinkan saya mengusap lembut kepala saya. Abah berjanji bahwa ia akan kembali.
Abah beserta beberapa orang dewasa pergi meninggalkan balai desa, membelah jalanan yang masih digenangi air. Jejaknya tersapu oleh badai yang tiada hentinya serta bayangan Abah hilang di balik hujan. Hujan semakin deras, dinginnya pun terasa menusuk hingga ke tulang. Namun Abah dengan orang-orang tadi belum juga kunjung kembali. Saya dengan Mande tidak henti-hentinya berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar Abah diberikan keselamatan dan kembali pulang kepada kami. Sesekali saya berdiri, memastikan apakah Abah dengan orang-orang tadi sudah ada dalam perjalanan kemari. Dalam kegelisahan tersebut, Mande selalu berusaha menenangkan saya bahwa Abah akan kembali pulang kepada kami. Padahal di lubuk hati terdalam Mande, hatinya juga bercamuk. Tak lama setelahnya, orang-orang tadi telah kembali ke balai desa. Anak bernama Lia tersebut berhasil dibawa dengan selamat. Saya mencoba memanggil Abah sambil berlari menuju kerumunan orang-orang itu, namun tidak ada balasan dari Abah yang saya dengar. Saya langsung menerobos masuk ke dalam kerumunan itu, berusaha mencari Abah yang tak terdengar suaranya sedikit pun sejak orang-orang tadi telah memenuhi teras balai desa. Orang-orang di sana hanya diam, tertunduk lesu ketika saya tanyakan perihal keberadaan Abah kepada mereka. Sampailah Pak Wisnu datang menghampiri dan mengatakan bahwa Abah telah terseret Galodo ketika menyelamatkan dia tadi. Saat itu juga, dunia saya terasa berhenti berputar. Lagi-lagi hal yang teramat saya tidak inginkan kembali terjadi. Suara saya tak hentinya memanggil Abah dalam kisah. Saya berusaha memanggil Abah, walaupun saya tahu Abah tidak akan mungkin menjawab dan tak akan mungkin kembali lagi. Malam itu, saya dan warga desa kehilangan banyak hal. Rumah, harapan, dan orang-orang yang tercinta. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika kehilangan tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Hari pun berganti. Matahari akhirnya muncul setelah sekian lama bersembunyi di balik awan kelabu. Namun cahayanya tak mampu menghapuskan jejak luka yang tertinggal. Balai desa kini berubah menjadi tempat berlindung. Tikar-tikar dibentangkan, pakaian basah dijemur seadanya, dan makanan disumbangkan oleh warga desa sebelah yang tak terdampak Galodo. Saya hanya terduduk, memeluk lutut di sudut ruangan. Mata saya sembab, tak peduli lagi pada Rio yang ada di sekeliling. Mandi yang duduk di samping saya, menggenggam erat tangan saya seolah berkata, "Kira, kita masih punya satu sama lain." Satu persatu warga datang menghampiri saya. Pak Wisnu datang membawakan jaket. "Ini milik almarhum Pak Buyo," ucapnya. Saya hanya bisa menatap jaket itu. Aromanya masih sama, bau khas Abah yang hangat dan menenangkan. Tak lama kemudian, Dila datang membawakan semangkuk bubur hangat untuk saya. Ujang dan Cio duduk di samping saya, menggenggam bahu saya dengan erat. Dalam diam mereka menguatkan saya. Mereka tidak coba menghibur. Mereka hanya hadir. Dan itu cukup. Hari itu semua orang saling membantu. Anak-anak dibacakan dongeng oleh para relawan. Para pemuda membersihkan lumpur. Para ibu menyiapkan makanan dengan peralatan seadanya. Saya hanya bisa menatap langit. Air mata masih menetes. Tapi kini rasanya berbeda. Ada rasa hangat yang mengisi rongga dada saya yang kosong. Abah memang tidak akan kembali lagi. Tapi kebaikan yang ia tanam akan terus tumbuh di hati setiap orang yang ada di sini. Di tengah genangan air dan puing-puing rumah yang hancur, saya melihat benih harapan. Bentuknya bukan bangunan baru, tapi
tapi tangan yang saling menggenggam. Bukan suara tawa, tapi suara isakan yang saling menguatkan. Bukan juga tentang siapa kehilangan paling banyak, tapi siapa yang paling peduli. Mbak, kami akan membangun lagi dari awal. Tapi kali ini dengan lebih banyak cinta dari banyak orang. Onde, tadi disuruh deh Pandeo.